Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'matal Islam wa ni'matal as-sunnah. Wassalatu wassalamu ala abdillahi wa rasulihi nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Di hari yang ke-7 dari bulan Ramadan ini, alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan majelis kita dalam mendengar dan membaca kisah-kisah sebagian dari para salafun as-salih yang kita berharap dengan membaca kisah-kisah kehidupan mereka ini menjadi sebuah hal yang bisa menjadi teladan bagi kita semua di dalam mengaplikasikan ilmu yang telah kita pelajari, karena dalam mempelajari perjalanan hidup orang-orang saleh yang telah berlalu, dengan itu kita bisa mengambil ibrah, bisa mengambil pelajaran, dan bisa mengambil sebuah contoh, sebuah keteladanan di dalam menjalani kehidupan ini. Pembahasan kita pada sore hari ini adalah tentang as-salafu wal fiqhu fid din. Bagaimana para salafus salih dalam tafaqquh, menuntut ilmu, berusaha untuk mempelajari agama. Kita akan lihat bagaimana sebenarnya al-fiqhu fid din kalangan para salafun salih. Apa yang dimaksud dengan fiqh fid din dan bagaimana keutamaan al-fiqhu fid din tersebut. Asar yang pertama yang kita baca pada kesempatan ini adalah yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab Siyar A'lamin Nubala. Beliau katakan, qala Ibnu Uyainah, berkata Ibnu Uyainah, qala Amr ibn al-As, berkata Amr ibn al-As. Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, laisal aqilu man ya'riful khaira minasy-syarri walakin huwa alladhi ya'rifu khaira asy-syarraini. Bukanlah seorang aqil, seorang yang sempurna akalnya, sempurna ilmunya, bukanlah orang yang sekedar mengetahui mana yang baik, mana yang buruknya, bukan mengetahui kebaikan dari keburukan saja. Namun sebenarnya orang yang akil tersebut, orang yang sempurna ilmunya, sempurna kefakihannya dalam agama adalah orang yang bisa mengetahui khaira syarraini, mana yang lebih baik di antara dua keburukan. Itu apabila dihadapkan pada sebuah permasalahan di mana kedua-duanya mengandung sebuah hal yang buruk atau kedua-duanya baik, dia bisa pilih mana yang harus dia prioritaskan, mana yang harus dia ambil. Bukan sekedar antara yang hitam dan putih saja, karena kalau mengenal yang hitam dan yang putih jelas. Tapi ketika mengetahui pada perkara-perkara yang samar, maka itu butuh kesempurnaan akal, kesempurnaan ilmu di dalam meninjau, di dalam menelitinya, supaya tidak salah langkah. Oleh karena itu sebenarnya kata beliau, laisal aqilu man ya'riful khaira minasyarr. Sebenarnya seorang aqil yang sempurna bukanlah orang yang mengetahui yang baik dari yang buruk saja, bukan. Tapi sebenarnya yang dia aqil adalah ketika dia bisa mengetahui khaira syarraini, mana yang terbaik dari dua hal yang kedua-duanya itu buruk. Hal yang demikian itu dikarenakan kalau kita melihat kepada ahkamu syar'iyyah, kepada hukum-hukum syar'i yang ada, maka ketika kita perhatikan
syariat ini bertujuan untuk imma untuk tahqiqul maslahah, untuk merealisasikan sebuah maslahat. Kalau memang sebelumnya tidak ada maslahat, maka dihasilkan sebuah maslahat, sebuah kebaikan tanpa menimbulkan hal yang sebaliknya, menimbulkan sebuah mafsadah. Atau takmilul maslahah, atau menyempurnakan kebaikan. Kalau memang sudah ada sebuah kebaikan atau ada dua hal berbentuk kebaikan yang tidak mungkin untuk digabungkan, maka setidaknya dia mencari yang mana? Yang sempurna, yang paling banyak maslahatnya, kebaikannya. Itu adalah tujuan, salah satu tujuan dari ahkam syariah yang ada. Kalau kita lihat hikmahnya adalah seperti itu. Atau untuk menghilangkan madarrah, yaitu menghilangkan madarrah atau maslahat atau mafsadah, keburukan, menghilangkan keburukan secara total tanpa menimbulkan keburukan yang lain. Itu kalau bisa. Kalau tidak, maka dengan cara takhfiful madarrah, dengan meringankan kemudaratan yang ditimbulkan. Sebenarnya tujuannya berpusar dari dua hal tersebut atau empat hal tersebut. Kalau bisa menyempurnakan maslahat, maka itulah yang diinginkan. Kalau tidak, maka mengambil yang lebih besar maslahatnya. Kalau bisa menghilangkan secara total sebuah mafsadah, maka dihilangkan. Kalau tidak, maka diminimalisir keberadaannya. Dengan cara tentunya bentuknya bisa dengan menguranginya, meskipun akan menimbulkan kemudaratan yang lain yang lebih ringan. Yang semua itu telah dijelaskan rinciannya oleh para ulama rahimahumullah taala, yang dimana di situ menunjukkan sempurnaan mereka dalam al-fiqh fid din, dalam memahami agama ini. Itulah sejatinya seorang yang aqil, seorang faqih yang sempurna. Kemudian asar yang berikutnya yang beliau bawakan di sini yang dibawakan oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid. Beliau katakan bahwasanya Inna Abdullah Al-Umari Al-Abid kataba ila Malik. Bahwasanya Abdullah Al-Umari, dia ini seorang ahli ibadah, seorang yang giat sekali ibadah. Dia pernah memberikan surat kepada Al-Imam Malik. Isinya apa suratnya? Isinya adalah agar Imam Malik memperbanyak menyendiri dan beramal. Melihat dia memandang Imam Malik ini kok amal ibadahnya masih kurang kalau dibandingkan para ahli-ahli ibadah. Karena kita tahu Imam Malik adalah seorang alim yang tentunya beliau banyak mengajar, waktunya banyak untuk mengajar. Maka dipandang oleh Abdullah Al-Umari di sini, Imam Malik perlu untuk memperbanyak ibadah, mengurangi waktunya untuk mengajarkan. Maka apa jawaban Imam Malik menanggapi surat yang dikirimkan oleh Abdullah tersebut? Imam Malik kemudian menulis surat balasan, Innallaha qasamal a'mal kama qasamal arzaq. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya telah membagi amalan-amalan di antara para hamba sebagaimana Allah Subhanahu wa taala itu membagi rezeki. Farubba rajulin futiha lahu fi shalah wa lam yuftah lahu fi shaum. Ada kalanya ada orang yang Allah buka bagi dia pintu kebaikan dalam bentuk ibadah salat. Tapi ternyata bagi dia pintu ibadah puasa tidak bisa dia lakukan. Itu tidak bisa menambah amalan puasa kecuali ya mungkin dia hanya menunaikan yang wajibnya. Tidak bisa menambah dari amalan-amalan bentuk puasa seperti ibadah salat yang bisa dia lakukan. Wa akhar futiha lahu fis shadaqah wa lam yuftah lahu fis shaum. Ada orang lain yang dia dibukakan pintu kebaikan dalam bentuk sedekah, banyak sedekah. Dia mampu bersedekah, namun ternyata dia tidak dibukakan pintu kebaikan dalam bentuk puasa. Dia nggak bisa untuk memperbanyak kebaikan melalui ibadah puasa-puasa yang sunnah.
Tapi melalui sedekah dia bisa. Wa akhar futiha lahu fil jihad. Ada orang lain yang mungkin pintu kebaikannya itu dalam bentuk jihad. Fa nasrul ilmi min afdali a'malil birri wa qad raditu bima futiha li fihi. Beliau sebutkan bahwasanya tiap orang itu beda-beda amalannya. Maka jangan memandang remeh amalan orang dan jangan memaksa orang untuk beramal seperti apa yang dia lakukan. Bisa jadi pintu kebaikan yang diberikan kepada orang lain dari pintu kebaikan yang lain, karena pintu kebaikan itu banyak. Ada yang dia mampunya sedekah, ada yang mampunya dia memperbanyak salat, ada yang mampunya dia berbanyak puasa, ada yang mampunya dia berjihad, ada yang mampunya amalan-amalan ibadah yang lainnya. Kata Imam Malik, dan menuntut ilmu, menyebarkan ilmu termasuk amal kebaikan di antara amal-amal kebaikan yang utama. Dan aku telah ridha untuk dibukakan pintu kebaikan melalui bentuk hal ini, yaitu apa? Menyebarkan ilmu. Yang dianggap menyebarkan ilmu itu bukanlah sebuah ibadah. Menuntut ilmu itu ibadah, menyebarkan ilmu itu ibadah. Makanya para ulama menyebutkan, disyaratkan padanya ikhlas. Kalau tadi ikhlas, apa Rasulullah sebutkan balasannya? Tidak akan mencium aroma surga. Maka kata Imam Malik, wa ma azunnu ma ana fihi biduni ma anta fihi. Dan aku menduga dan aku yakin bahwasanya apa yang aku lakukan ini, pintu kebaikan yang telah Allah bukakan kepada aku berupa menyebarkan ilmu, tidak akan lebih rendah daripada pintu kebaikan yang engkau lakukan juga. Jadi ini pun beliau berharap ini bisa menandingi kebaikan amal ibadah yang dilakukan oleh Abdullah Al-Umri tadi, yang menasihatkan Imam Malik supaya memperbanyak amal soleh dan mengurangi untuk menyebarkan ilmu. Wa arju an yakuna kilana ala khairin wa bir. Dan aku berharap masing-masing dari kita ini berada di atas kebaikan. Bagaimana sebuah jawaban yang bijak yang diberikan oleh Imam Malik ketika adalah seorang yang dia memandang amal ibadahnya dibandingkan Imam Malik ini lebih banyak, maka dia ingin kebaikan juga sebenarnya kepada Imam Malik. Ayo kamu juga melakukannya. Ternyata orang ini tidak paham bahwasanya apa yang dilakukan Imam Malik berupa menyebarkan ilmu sebenarnya itu juga bentuk ibadah, bentuk amal kebaikan. Hanya saja bukan seperti yang dia lakukan, yang mungkin dia banyak sholat atau banyak puasa atau banyak sedekah. Maka tidak perlu Tidak perlu meremehkan amalan orang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala telah membagi amalan-amalan di kalangan para hambanya sebagaimana Allah juga membagi rezeki. Ada yang dia dibukakan rezeki dari pintu berdagang, ada yang dibukakan rezeki mungkin dia dari bentuk bertani, ada yang beternak, macam-macam pintu rezeki yang Allah berikan kepada manusia. Begitu juga pintu amal kebaikan, itu pun beraneka ragam. Lihat bagaimana kefaqihan Imam Malik jeli terhadap hal-hal yang demikian. Menunjukkan para salafus saleh adalah orang yang faqih dalam agamanya, tidak hanya melihat kepada zahir dari amalan-amalan seorang. Athar yang berikutnya masih dinukilkan oleh Imam Az-Zahabi dari Ibnu Abdul Bar dalam Kitabul Ilm. Beliau katakan, qala Ibnu Wahab, berkata Abdullah bin Wahab, kana awwala amri fil ibadah qabla talab ilm. Dulu aku ini adalah orang yang melakukan amal solehnya dalam bentuk ibadah sebelum kemudian aku beralih kepada talabul ilm. Fawala abi syaitanu fi dzikri Isa bin Maryam alaihissalam kaifa khalaqallahu ta'ala. Sehingga suatu ketika syaitan ini membisikkan kepadaku, terus membisikkan sampai terbesit di pikiranku berpikir, gimana Allah SWT menciptakan Isa bin Maryam, Nabi Isa alaihissalam. Kalau orang dia enggan untuk menuntut ilmu, bangga dengan banyaknya ibadah yang dia lakukan, mencukupkan dengan sekedar ibadah tanpa mau menuntut ilmu, tanpa mau belajar, maka sedikit demi sedikit syaitan itu membisikkan dia pada sesuatu hal yang bisa jadi itu mencelakai dirinya karena dia jauh dari ilmu.
tidak mau dekat kepada para ulama, tidak mau duduk di majelisnya para ulama, tidak mau membaca kitab-kitabnya para ulama, mencukupkan dengan banyaknya ibadah. Maka kata Abdul bin Wahab, kata Ibnu Wahab, beliau katakan dulu aku seperti itu. Karena awal amri fil ibadah, pertama kali aku melakukan amal-amal saleh itu ibadah saja. Qabla talab ilmu, sebelum aku mau untuk menuntut ilmu. Wa nahwu hada, dan bisikan-bisikan yang seperti itu, pertanyaan-pertanyaan yang membuat seorang itu jadi bertanya-tanya, dan karena dia tidak mau menuntut ilmu, pertanyaan itu tidak dia tanyakan kepada para ulama. Dibiarkan saja terbesit dalam pikirannya, berpikir sendiri. Fasyaqatu dzalika ila syekh, maka aku pernah mengadukan hal itu kepada seorang syekh. Faqala li, kemudian syekh tersebut mengatakan, Ibnu Wahab, wahai Ibnu Wahab. Qultu na'am, kataku ya, utlubul ilm, carilah ilmu, tuntutlah ilmu. Fakana sababa talabi al-ilma, ternyata hal itulah yang menjadikan aku mulai untuk menuntut ilmu, yaitu sadar, ternyata apa? Ternyata banyak ibadah saja tidak cukup untuk bisa selamat dari godaan syaitan, untuk bisa selamat dari ketergelinciran yang dihasutkan oleh syaitan. Tidak cukup, tapi harus talabul ilm, harus terus talabul ilm, tidak boleh putus talabul ilm tersebut. Apalagi sering lupa, dan dengan kita menuntut ilmu bertahun-tahun, rupanya juga banyak, sehingga harus terus diulang, terus belajar. Karena ilmu itu yang akan menyelamatkan seseorang. Baik, kemudian asar yang berikutnya. Asar yang berikutnya tentang kisah seorang yang dia menceritakan bahwasanya dulu yang menjadikan dia sadar ini adalah Imam Asy-Syafi'i. Orangnya bernama Al-Muzani, muridnya Imam Asy-Syafi'i. Kata Al-Muzani rahimahullah, in kana ahadun yukhriju ma fi dhamiri wa ma ta'allaqa bi khatiri min amri tauhidi fasyafi'i. Kalau ada seorang yang dia pernah mengeluarkan unek-unek yang tidak penting dalam otakku, jadikan aku membuangnya, ini adalah Imam Syafi'i. Ada orang yang pernah memberikan padaku sebuah nasihat, akhirnya aku meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagiku, itu adalah Imam Syafi'i, gurunya beliau. Apa kisahnya? Kisahnya begini. Dulu Imam Al-Muzani ini dia pernah berpikir tentang sebuah masalah tentang tauhid, masalah tentang keyakinan. Ketika itu dia bertemu dengan Imam Asy-Syafi'i di Masjid Mesir. Kemudian dia katakan kepada Imam Syafi'i, hajjasa fi dhamiri mas'alatun fit tauhid. Aku berpikir dalam benakku sebuah permasalahan ini. Sebuah permasalahan tentang sebuah tauhid. Maksudnya tauhid di sini sesuatu yang berkenaan dengan apa yang kisar dalam akidah. Itu hal yang sifatnya adalah keyakinan, namun bukan suatu hal yang penting hal tersebut. Seperti contohnya tadi, seperti Ibnu Wahab ingin meyakini sebenarnya Isa itu dibuatnya bagaimana oleh Allah SWT. Itu kan tentang tauhid, tentang akidah. Tapi bukan sesuatu yang apa? Sesuatu yang penting harus dia ketahui. Yang penting dia tahu bahwasanya Allah SWT menciptakan Nabi Isa tanpa adanya Bapa. Mengimani demikian cukup. Tanpa harus dikorek-korek lagi. Gimana kalau begitu menciptakannya? Beliau dulu pernah terbesit di benakku suatu permasalahan tentang tauhid. Fa'alimtu anna ahadan la ya'lamu ilmak. Faman ladzi indak. Kemudian dia bertanya kepada Imam Syafi'i ketika itu. Ketika itu belum berguru kepada Imam Syafi'i. Dia tanya. Dan aku tahu bahwasanya tidak ada orang yang lebih tahu, lebih alim dibandingkan engkau. Maka tolong beri jawaban kepada apa yang terbesit di pikiranku ini. Pengennya apa? Pengennya Imam Syafi'i jawab, kasih solusi buat dia. Ini apa sih jawabannya? Gimana saya harus menjawab seperti ini? Apa yang dilakukan Imam Syafi'i? Faghadib. Imam Syafi'i justru marah. Kenapa marah? Atadri aina anta? Qultu na'am.
Tahukah engkau ini di mana? Katanya, iya. Aku tahu, itu di Mesir. Kita berjumpa dengan Imam Syafi'i di Mesir. Kata Imam Syafi'i, hadzal mawdi' alladhi aghraqa Allahu Fir'aun. Ini adalah tempat yang di mana Allah binasakan Fir'aun. Iya, dipahami itu di Mesir. Abalagha ka'anna Rasulullah amara bi su'ali an dzalik. Apakah engkau pernah mendapati bahwasanya Rasulullah memerintahkan kita bertanya tentang apa yang kau pikirkan tadi? Qultu la. Aku jawab, tidak. Rasul tidak pernah memerintahkan kita berpikir dan bertanya tentang hal tersebut. Hal takallama fihi sahabat. Para sahabat pernah membicarakannya enggak? Qultu la. Kata Imam Zani, enggak juga. Qala, tadri kam najman fi sama? Tahu enggak kamu berapa jumlah bintang di langit? Qultu la. Enggak, aku enggak tahu. Maka katanya Syafi'i, fa kaukabun minha ta'rifu jinsahu tulu'ahu fulu'ahu mimma khuliq. Tahukah kamu bintang yang di mana bagaimana terbitnya, jenisnya, kemudian munculnya, dari apa diciptakan? Qultu la, kau katakan tidak. Maka kata Imam Syafi'i, fa syai'un tarahu ba'inika minal khalqi lasta ta'rifu tatakallam fi ilmi khaliqika. Sesuatu yang engkau lihat saja engkau tidak tahu, kemudian engkau coba cari-cari tahu tentang ilmu, tentang penciptamu. Ini cari tahu dulu apa yang di hadapanmu. Maksudnya gitu. Imam Syafi'i ingin memberikan muqaddimah. Sebelum memberikan pada Imam Zaini ini arahan, pengen ngajak dia berpikir. Engkau ini sekarang melihat apa? Yang engkau hadapi sekarang apa? Cari tahu dulu. Sudah menguasai belum? Kalau belum, jangan jauh-jauh belajarnya. Jangan jauh-jauh cari ilmunya. Sesuatu yang sebenarnya di hadapanmu saja engkau tidak tahu. Nah, di sini kemudian Imam Syafi'i mengatakan, summa sa'alani an mas'alatin fi wudu. Kata Imam Muzani, kemudian beliau Imam Syafi'i menanyakan kepadaku sebuah permasalahan tentang wudu. Fa akhta'tu fiha. Kemudian aku jawab ternyata salah. Berarti enggak paham dia. Permasalahan tentang wudu. Wudu berapa kali dilakukan? Kalau dia setiap kali salat berwudu minimal 5 kali dia harus melakukan wudu. Itu dia salah. Berarti apa? Dia enggak belajar tentang masalah wudu, berpikir tentang sesuatu yang sudah jauh. Kemudian apa? Kemudian fa farra'ahal arba'ati aujuh. Kemudian masalah tadi dicabangkan lagi permasalahannya 4 permasalahan. Falam usib fi syai'in minhu. Dan enggak ada satupun yang aku jawab dengan benar. Pengen nanya sesuatu yang dia anggap wah hebat nih, sudah jauh ilmunya. Ternyata apa? Ditanya masalah wudu enggak tahu. Diulang ditanya 4 permasalahan cabangnya enggak tahu. Melalaikan sesuatu yang setiap hari dia lakukan, mencari sesuatu yang tidak memberikan efek penting dalam hidupnya. Faqala, maka kata Imam Syafi'i di sini mulai menasihatkan. Syai'un tahtaju ilaihi fil yaumi 5 marrat tada'u ilmah wa tatakallafu ilmal khaliq. Sesuatu yang engkau butuh untuk mengetahuinya, melakukannya 5 kali dalam sehari, engkau tinggalkan mempelajarinya. Dan engkau sibukkan dirimu dengan ilmu khaliq, mengetahui tentang ilmu khaliq, sesuatu yang tentang Rabbmu, bagaimana Allah menciptakan ini, bagaimana Allah menciptakan itu, sesuatu yang seandainya cukup bagimu mengimaninya, Allah telah menciptakannya, cukup, tidak perlu detail-detail lagi. Dia tanya-tanya, ingin apa? Mencari ilmu-ilmu yang benar-benar detail, padahal sesuatu yang dilakukan setiap hari saja tidak dia pelajari. Maka beliau, idza hajasa fi dhamika dzalik farji ila Allah. Kalau itu yang engkau lakukan dalam talabul ilmumu, maka kembalilah kepada Allah. Maksudnya, benari, jangan diteruskan seperti itu. Tidak bermanfaat yang seperti itu. Pelajari dulu apa yang setiap hari engkau lakukan. Pelajari dulu apa yang membenarkan ibadahmu, menjadikan ibadahmu itu sah. Sehingga apa? Tidak dia jauh-jauh menuntut ilmu, padahal ilmu yang sederhana yang seharusnya wajib dia ketahui tidak. Makanya para ulama menjelaskan bahwasanya apa? Mempelajari ilmu itu ada yang sifatnya wajib ain, yang dimana wajib ain setiap orang harus mengetahuinya. Yaitu apa? Perkara-perkara yang terkait dengan sah tidaknya ibadah, halal haramnya apa yang dia makan. Lebih dari itu, kalau telah dia ketahui, maka dia pelajari.
Kalau tidak, maka dia belajar dulu tentang perkara-perkara yang wajib. Di sini akhirnya apa? Kemudian akhirnya beliau katakan wala tatakallaf ilma ma lam yablughu aqluka. Engkau tidak perlu memberi dirimu dengan sebuah permasalahan ilmu yang sebenarnya akalmu saja tidak sampai ke sana. Qala fatubtu, maka kata Imam Al-Muzani, akhirnya aku taubat dari berpikir tentang ilmu yang atau suatu pengetahuan yang tidak bermanfaat tentang Al-Khaliq, tentang bagaimana penciptaannya, bagaimana ini dan itu. Intinya bahwasanya dari sini kita pelajari bahwasanya para salafun saleh memberikan kepada kita sebuah irsyad, sebuah arahan bahwasanya di dalam menuntut ilmu seorang itu pun harus benar-benar cerdik dalam memilih apa yang dia pelajari. Harus dia prioritaskan apa yang seharusnya dia pelajari terlebih dahulu, dan jangan menyibukkan dengan sesuatu yang mungkin itu tidak bermanfaat bagi dia atau sangat sedikit sekali manfaatnya dengan melalaikan sesuatu yang sangat besar manfaatnya. Allah Ta'ala. Itu pesan yang bisa kita ambil dari kisah antara Imam Al-Muzani dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Akhirnya Imam Muzani belajar pada Imam Asy-Syafi'i. Tapi kemudian asar yang berikutnya adalah dari Abu Hasan Abdul Malik Al-Maimuni, qala rajulun li Abi Abdillah, berkata seorang kepada Abu Abdillah, Zahabtu ila Khalaf Al-Bazzar aidahu, aku pergi kepada Khalaf Al-Bazzar memberikan dia nasihat. Kenapa diberikan nasihat? Karena dia dengar informasi bahwasanya Khalaf Al-Bazzar ini menyampaikan sebuah hadis dari Ahwas, dari Abdullah, tentang sebuah hadis yang isinya ini secara zahir bisa dijadikan hujjah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Bunyi hadisnya maknanya adalah tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi lebih mulia daripada ayat kursi. Ini dipahami oleh orang-orang Jahmiyah bahwasanya Al-Quran itu makhluk karena Rasulullah sandingkan dengan penciptaan langit dan bumi, berarti Al-Quran juga diciptakan, juga makhluk. Ayat ini dijadikan hujjah oleh Jahmiyah. Dinasihatkan oleh Abu Abdillah, di sini jangan riwayatkan hadis itu. Karena apa? Hadis itu sedang dipakai oleh orang Jahmiyah, menguatkan orang Jahmiyah berhujjah, jadi syubhatnya mereka. Itu jangan menyampaikan sesuatu yang justru menjadi apa? Dalil bagi orang-orang yang ingin menggunakannya sebagai penguat pemikiran yang mereka bawa. Ini pesannya. Maka kata Imam Az-Zahabi mengomentari hal tersebut, mengenai kisah ini, kadayan bagil muhaddits, inilah seharusnya bagi seorang muhaddits, seorang orang yang menyampaikan hadis, begitu juga orang yang menyampaikan ilmu. An la yushirul ahadits allati yatashabbatu bi zahir a'da'u sunani minal jahmiyah. Janganlah dia menyebarkan hadis-hadis yang dijadikan pegangan oleh musuh-musuh sunnah. Kalau hadis tersebut untuk memahaminya butuh kepada pendalaman dan penjelasan dari para ulama, maka jangan sembarangan menyampaikannya ke orang-orang. Kenapa? Karena ini secara zahir malah jadi pegangan orang-orang Jahmiyah untuk memusuhi sunnah, membawa keyakinan bahwasanya, contohnya membawa keyakinan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Begitu juga ahlul ahwa, orang-orang pengikut hawa nafsu. Wal ahadits allati fiha sifat lam tathbut, dan juga hadis yang ternyata tidak ada sifat-sifat yang sah. Fa innaka lan tuhaditsa qauman bihaditsin la tablughu uquluhum illa kana fitnatan li ba'dihim. Karena kalau engkau mengabarkan kepada orang-orang sebuah permasalahan yang ternyata akal mereka tidak bisa sampai untuk memahaminya dengan benar, ini justru akan menjadi apa? Fitnah bagi sebagian yang lain. Ini menjadikan sebagian yang lain justru malah salah memahaminya. Akhirnya apa? Akhirnya mereka menyimpang dari al-haq. Ketika apa? Ketika disampaikan sesuatu yang mungkin tidak bisa dipahami dengan cara yang benar oleh akal mereka, maka jangan sampaikan dulu. Fala taktumul ilma alladhi huwa ilmun
wa la tabdurhu lil jahalah alladzina yashghabuna 'alaika aw alladzina yafhamuna minhu ma yadurruhum. Maka sebagai seorang yang menyebarkan ilmu, engkau tidak boleh menyebarkan ilmu yang memang itu ilmu, yang memang itu akan memberikan manfaat buat mereka. Tidak boleh engkau sembunyikan. Tidak boleh engkau sembunyikan. Sampaikan kalau memang itu memberikan manfaat untuk orang yang mendengarkan ketika itu. Dan jangan engkau sebarkan ilmu, berikan ilmu atau berikan sesuatu pengetahuan terhadap jahalah, orang-orang yang tidak paham, yang justru ini akan menyudutkanmu, menyulitkanmu untuk bisa memahamkan mereka. Tadinya mereka biasa saja. Ketika disampaikan pengetahuan tersebut, akhirnya apa? Akhirnya malah memahaminya salah. Malah memusuhimu atau malah menjadikanmu susah untuk bisa membenarkan mereka dalam memahaminya. Atau orang-orang yang kalau mereka memahaminya itu malah keliru memahaminya sehingga apa? Memudaratkan mereka sendiri. Yang seperti itu maka seorang dai, seorang yang menyebarkan ilmu berarti harus memiliki fikih dalam berdakwah. Jangan sampai dia menyampaikan sesuatu yang justru ketika disampaikan itu malah apa? Malah memberikan keburukan bagi orang yang mendengarnya. Memberikan keburukan dalam artian mungkin dia salah memahaminya, akhirnya dia pahami keliru, apalagi tidak ditanya lagi. Sudah mau memahaminya langsung seperti itu, hanya berpatokan pada pemahaman dia sendiri, tidak mau kembali kepada penjelasannya para ulama. Yang seperti itu sebaiknya jangan disebarkan dulu. Sebarkan ke orang yang memahaminya dengan benar. Maka di situ para salafun saleh dalam menyebarkan ilmu pun mereka apa? Mereka adalah orang-orang yang bijak di dalam menyebarkannya. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita kefikihan dalam hal tersebut, fikih dalam dakwah, sebagaimana fikih dalam permasalahan agama. Baik. Kemudian asar yang berikutnya, satu asar lagi yang mungkin kita baca pada kesempatan ini. Asar ini disebutkan oleh Imam Az-Zahabi ketika menyebutkan biografi tentang Khalifah Al-Mu'tadid Billah, bahwasanya Ismail Al-Qadhi mengatakan, pernah suatu saat aku mendatangi khalifah, kemudian dia menyerahkanku sebuah kitab. Fanadhartu fihi, maka aku lihat kitab tersebut. Ternyata apa? Ternyata kitab itu isinya ilmu yang disebut adalah jumi'alahu fihi rukhas min zalalil ulama. Isinya tentang rukhsah-rukhsah yang ada di kalangan para ulama-ulama, aneka macam ulama, isinya rukhsah semua. Yang ternyata itulah zallahnya para ulama, kekeliruan yang ternyata terjadi di pendapatnya para ulama. Intinya kitab itu menyebutkan tentang kalau masalah ini ambil ini yang mudah, ini yang mudah, ini yang mudah, ini yang mudah, ini yang mudah. Ternyata apa? Ternyata yang seperti itu adalah hal yang keliru. Makanya kata Ismail Al-Qadhi, dia katakan musannifu hadza zindiq, penulis ini zindiq. Orang yang tatabu'ur rukhas, cari-cari enak dalam masalah agama itu zindiq. Gimana gambarannya? Alam tasih hadil ahadits, kata khalifah, loh, bukannya hadis tadi ini benar? Bukannya benar? Kata Ismail, qultu bala, iya. Walakin man abahal muskir lam yubih mut'ah. Namun orang yang berpendapat bolehnya minum muskir tersebut, hal yang memabukkan itu tidak membolehkan mut'ah. Tapi dalam masalah mut'ah carinya pendapat orang lain, bukan pendapat orang yang bolehkan muskir. Nanti dalam masalah lain cari lagi pendapat yang bolehkan. Semuanya pokoknya apa? Cari yang menurut dia enak. Tidak bertaqayyud terhadap sebuah alim yang dia berpegang kepada dalil-dalil. Ini macam-macam, mencampur adukan rukhsah. Dalam masalah ini, oh, ini ngambilnya mazhabnya fulan. Dalam masalah ini ambilnya mazhab fulan lebih ringan. Dalam masalah lain ini ambil mazhab fulan, ini lebih ringan. Padahal menurut mazhab fulan masalah B ini enggak boleh. Masalah A menurut pendapat yang B ini enggak boleh. Akhirnya apa? Ngambilnya
ngikutin hawa nafsu. Seorang talibul ilm tidak boleh seperti itu. Ketika dia ingin mengikuti pendapat seorang ulama yang dia pandang itu adalah orang yang thiqah, bukan karena enaknya dia, tapi karena apa? Karena percayanya dia kepada orang alim yang mengatakan tersebut sebagai bentuk menjalankan perintah Allah SWT, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bukan karena mencari sesuai dengan keinginannya. Yang sebenarnya namanya tatabbur khas. Jadi seperti itu tidak semantas yang dilakukan oleh seorang talibul ilm. Maka kata beliau, wa ma min alimin illa wal huzallah, karena setiap alim itu pasti ada zallahnya, pasti memiliki sebuah kekeliruan. Wa man akhadha kulla zalalil ulama dhahaba dinuh. Dan barang siapa mengambil setiap kekeliruannya para ulama, maka akan hilang agamanya. Kenapa hilang agamanya? Yang dia cari ternyata bukan ingin mengetahui sebuah hukum syar'i, tapi pengen mengambil yang enak buat dirinya sendiri. Oh, ini enggak sesuai, saya enggak mau ngambil yang ini sekarang. Ambil dari fulan sekarang. Dalam masalah lain, oh ternyata kok pendapat si fulan yang saya ikuti dalam masalah pertama enggak sesuai. Akhirnya balik lagi ke pendapatnya si fulan yang pertama. Dalam masalah yang lain enggak sesuai lagi, ambil yang lain lagi. Yang seperti itu adalah tatabbur khas, dan itu tidak boleh. Seorang awam tidak boleh seperti itu. Dia mengikuti pendapat seorang ulama kalau memang dia tidak bisa berijtihad karena kepercayaan dia terhadap orang yang memfatwakannya, bukan karena mengikuti hawa nafsunya. Maka fa'amara bil kitabi fa'uhrik. Akhirnya kitab tersebut yang tadi ditunjukkan pada Ismail Al-Qadi dibakar. Kitab itu enggak ada kebaikannya. Meskipun ilmunya adalah ini pendapat para ulama, ini fulan, ternyata isinya hanya tatabbur rukhas, mencari-cari rukhas. Demikian yang bisa kita saksikan dari perjalanan para salafun saleh, bagaimana mereka berusaha dengan sesungguh-sungguhnya dalam tafaqquh fid din, dalam memahami agama ini dan dalam menuntut ilmu. Mereka memulai dari yang prioritas dan mereka tidak tersibukkan dengan sesuatu yang tidak memberikan manfaat kepada mereka. Mereka mulai dengan apa yang mereka lakukan sehari-hari, mengetahui hukum-hukumnya, memahaminya dengan benar supaya ibadah-ibadah tersebut sah, tidak berpikir jauh pada sesuatu yang mungkin dia tidak membutuhkannya sekarang. Dan mereka berusaha untuk mengikuti al-haq, bukan dalam rangka tatabu' ar-rukhas. Semoga ini bermanfaat dan semoga Allah SWT memberikan taufik pada kita untuk bisa menempuh jalan para penuntut ilmu dengan sebenar-benarnya, bukan hanya orang yang tertipu dengan gelar sebagai seorang talibul ilm atau seorang penuntut ilmu, namun ternyata pada hakikatnya jauh dari arahan para ulama di dalam menuntut ilmu dan tafaqquh fid din. Baik, demikian wasallallahu nabiyana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.